Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Film ini dibuka dengan kehidupan seorang wanita yang bernama Kiran. Ia seorang mahasiswi yang bercita-cita luhur dalam menegakkan syariat Islam. Dia merupakan mahasiswa-siswa cerdas dan aktif dalam kelas serta menjadi kebanggaan dosen di kampus. Ada yang mau jawab? Tidak. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Solusinya hanya satu. Kita kembali ke Quran dan Sunnah. Tapi kini ia berubah, ia menjadi seorang pendosa, yaitu menjadi seorang pelacur. Dan film Tuhan Izinkan Aku Berdosa dimulai. Film kemudian memperlihatkan Kiran berjalan menuju rumah sahabatnya yang terletak di pemukiman warga padat penduduk. Banyak orang heran melihat penampilan Kiran yang berubah. Mana mbak? Iku Kiran sing anak pesantren itu? Lah iya. Sakit beda. Saat itu Kiran menyusuri jalan di mana terlihat poster promosi partai politik yaitu Pak Alim Suganda yang mencalonkan diri menjadi wali kota yang baru. Saat itu beberapa orang dari masjid menegur Mbak Ami, di mana salonnya dicurigai menjadi sarang tempat maksiat karena seringnya melihat Mbak Ani menerima tamu laki-laki yang bukan muhrimnya. Mereka memberi peringatan agar menutup salonnya. Ini yang terakhir kalinya ya. Saya peringatkan. Kiran kasihan melihat Mbak Ami dan menyuruh pindah dari tempat tersebut agar tidak lagi mendapatkan cacian dan hinaan dari orang-orang tadi. Namun Mbak Ami mengatakan sudah terbiasa dengan hal itu. Agar Mbak Ami tidak bersedih, Kiran pun mengajak teman-temannya untuk pergi dugem bersama. Kemudian scene berpindah, Kiran tinggal di sebuah apartemen. Perlu diketahui, Kiran merupakan seorang wanita simpanan dari dosennya sendiri yang bernama Pak Tomo. Ketika itu Pak Tomo datang dan mengajak Kiran minum alkohol serta memasukkan obat ke dalam minuman Kiran, sehingga Kiran bisa merasa berbeda dan benar saja setelah itu mereka melakukan mantap-mantap. Kemudian adegan menceritakan masa lalu Kiran, di mana Kiran belum menjadi wanita solehot. Pada awalnya Kiran adalah seorang mahasiswi yang taat dan fokus dengan kuliahnya. Dia berasal dari keluarga yang tidak mampu, tetapi kedua orang tuanya tetap membiayai Kiran agar Kiran dapat kuliah dan menyebarkan banyak dakwah. Bapak kangen kamu, Nduk. Bapak kirim uang buat kamu ya. Mboten sah Pak, mboten sah. Buat beli obat Bapak mawon. Bapak Ibu Kiran bergantung hidup dari uang pensiunan mereka, tetapi Bapak selalu mengirim uang untuk biaya hidup Kiran meskipun Bapak Kiran butuh banyak biaya untuk pengobatannya. Saat dulu Kiran begitu hemat karena uang yang dikirim tidaklah banyak. Ia selalu mencatat pengeluarannya. Kiran bahkan terpaksa ngekos di tempat Mbak Ami karena di tempat itulah yang murah. Sejak saat itu Kiran mengenal Mbak Ami dan menjadi sahabatnya. Namun Kiran selalu terkejut melihat banyak laki-laki yang open bo di kamar Mbak Ami. Selain aktif sebagai mahasiswi, Kiran juga bergabung dengan organisasi Islam Dariyah untuk menyebarkan banyak dakwah. Dan di saat itulah teman-teman Kiran mengetahui kalau Kiran menyewa kos di tempat sarang maksiat. Anak nyari tempat yang murah karena Bapak di kampung sedang sakit. Kiran dijanji akan dapat bantuan agar bisa pindah dari sana dan ada bantuan lain yang mana katanya lebih barokah, yaitu ketua dari organisasi ini Abu Darda ingin ta'aruf dan melamar Kiran. Al-Ustadz Abu Darda, pimpinan sekaligus panutan gerakan kita. Beliau ingin ta'aruf ke Kiran. Insya Allah, Alhamdulillah. Jika menikah dengan beliau, mungkin Kiran dapat hidup lebih terjamin. Namun Kiran masih berpikir atas tawaran itu. Sehari-hari Kiran hidup begitu hemat karena uang yang diberikan sangatlah sedikit. Tak jarang Kiran selalu menahan rasa laparnya. Suatu hari, Kiran merasa sangat lemas karena belum makan sejak kemarin. Tanpa sengaja Kiran menabrak Pak Tomo, dosen di kampusnya. Pak Tomo melihat Kiran begitu pucat. Akhirnya Pak Tomo mentraktir Kiran mie bakso di kampus. Kiran sangat lahap sekali.
Apalagi sejak dulu Kiran sangat ingin memakan bakso ini. Tetapi ia selalu menahannya karena tak punya cukup uang. Di saat itu Pak Tomo baru tahu jika Kiran kesulitan dan Pak Tomo tidak tega melihatnya. Pak Tomo meminta Kiran agar dirinya jangan sungkan untuk minta traktir padanya. Ia ikhlas. Sementara itu, Abu Darda terus menelpon Kiran dan terus membujuknya agar ia mau menikah dengannya. Abu Darda berjanji akan menjamin hidupnya dan keluarganya. Kiran tentu menginginkannya, tetapi ia malu menikah sedangkan ia masih kuliah. Abu Darda memberi usulan agar mereka menikah siri saja, agar tidak diketahui oleh banyak orang. Akhirnya Kiran setuju untuk menikah siri, tetapi ketika akad menikah akan sedang berlangsung, Kiran baru mengetahui bahwa Abu Darda sudah memiliki 2 istri, dan Kiran adalah calon istri ketiga. Darda sudah punya istri. Kamu yang ketiga. Kemudian pernikahan itu dilakukan secara resmi, diakui secara agama dan negara, bukan secara nikah siri. Kemudian Kiran tidak terima. Abu Darda telah berbohong padanya. Kiran mengatakan secara terang-terangan bahwa 2 jam yang lalu, Abu Darda telah menelponnya, lalu berkata pernikahan mereka dilakukan secara sirih. Tetapi Abu Darda tak mengakui hal itu. Ia tak mau dianggap mengejar-ngejar Kiran. Abu Darda pun membantah bahwa ia sama sekali tak pernah menelpon Kiran. Abu Darda pun menfitnah balik bahwa selama inilah Kiran yang tergila-gila padanya dan ingin dijadikan istri yang ketiga. Kiran memberontak atas tuduhan itu. Ia memiliki bukti atas riwayat panggilan telepon tadi pagi. Tetapi ia malah diusir dari kediaman Abu Darda. Abu Darda murka sebab Kiran mempermalukan namanya di depan murid-muridnya. Semenjak kejadian itu, kehidupan Kiran tidak sama lagi. Kiran sering diteror oleh murid-muridnya Abu Darda. Namun beruntung ada yang melihat mereka sehingga Kiran dapat selamat. Selain itu, telah tersebar berita hoax. Kiran difitnah telah merayu Ustadz Darda, berita itu viral sehingga menyebar cepat di kalangan masyarakat dan image Kiran menjadi buruk di mata orang-orang. Berita itu pun sudah dibaca Mbak Ami dan para penghuni salon. Kemudian Mbak Ami memberikan Kiran sebuah amplop kiriman dari murid-murid organisasi Abu Darda. Surat itu berisi ancaman kalau Kiran akan ditangkap karena Kiran telah mencoreng nama baik Abu. Mbak Ami tidak tinggal diam. Walaupun Mbak seorang pelacur, ia memiliki empati yang tinggi. Ia pun melindungi Kiran dan menyuruhnya bersembunyi di sebuah rumah di ujung gang. Yang mana rumah itu pun milik Mbak Ami juga. Mbak Ami menyuruh para penghuni rumah untuk melindungi dan bersikap baik kepada Kalian jangan macem-macem ya, ini anaknya Mbak Ami ya. Kalian harus jagain. Nanti anaknya baik nih. Makasih ya, Mbak. Keesokan harinya, tiba-tiba seseorang mengetuk kamar Kiran. Ternyata itu adalah Arul. Ia merupakan salah satu anggota organisasi Abu Darda. Tetapi Arul berbeda. Ia tak akan menyakiti Kiran. Ana sangat tahu, tapi Ana nggak sama seperti mereka. Demi Allah, Kiran. Kita harus ngobrol. Arul mengajak Kiran makan dan mengatakan bahwa nama Kiran telah jelek di mata mahasiswa junior. Dan juga proposal yang berbasis mikro telah disetujui oleh pemerintah. Dan dana pemerintah telah cair. Dan dana itu masuk ke rekening Abu Darda. Dan masuk ke dalam kantong pribadi Abu Darda. Kiran sangat marah kepada manusia yang berbuat dosa, tapi mengatasnamakan agama. Ia ingin membuktikan pada semua orang, jika Abu Darda adalah orang yang munafik. Dengan lihat sikap Abu Darda, Ana tuh jadi tertantang buat buktiin kalau mereka salah. Ana mau ngupas kulit agama sampai ke akarnya, Ru. Kenapa bisa manusia menggunakan agama buat kejahatan? Arul pun akan selalu menemani Kiran, dan mereka belajar agama bersama, saling bertukar pendapat sama lain. Hubungan mereka pun akhirnya dekat.
Suatu hari, Kiran yang baru bangun di kamar mendengar suara keributan. Terlihat banyak sekali sekelompok orang yang tengah mencari dirinya. Itu adalah kelompok suruhan Abu Darda yang akan menangkap dirinya. Untung saja ada Arul yang segera membawa pergi dirinya dari sana. Itu Kiran, Bang! Di jalan Kiran menangis mengapa semua ini terjadi padanya. Di sisi lain, berita tentang Kiran menggoda Abu Darda sudah tersebar di mana-mana, bahkan diketahui oleh bapak ibunya serta warga-warga di kampung. Ada salah apa sih Ruk sama Allah? Ini soal manusia yang takut aibnya kebongkar. Orang-orang seperti Abu Darda itu sangat butuh kepercayaan umat. Kiran yang masih bersedih ditelepon oleh ibunya. Dan ibunya juga menyalahkan Kiran. Ibu merasa kecewa karena menegira Kiran telah menggoda dan menfitnah Abu Darda. Hal itu membuat penyakit bapak menjadi semakin parah. Izin Kiran ngejelasin dulu. Kiran nggak salah, Bu. Sudah jelas semuanya. Sudah jelas semuanya, Kiran. Kami berharap dengan kamu masuk pondok, kamu bisa jadi lebih baik. Kalau ibu lebih percaya mereka terus Kiran sama siapa, Bu? Udah sama. Kiran sangat terpukul. Tidak ada yang percaya kepada dirinya. Bahkan orang tuanya sendiri tidak percaya kepadanya. Dan dia pun marah kepada Allah. Ya Allah, kau jahat sekali, ya Allah. Aku salah apa, ya Allah? Kau jahat sekali, ya Allah. Tetapi sebenarnya, bapak tetap membela Kiran. Karena ia merasa Kiran tidak bersalah. Namun dia sedikit syok sehingga keadaannya melemah. Hari sudah mulai larut malam. Arul membawa Kiran ke tempat suatu penginapan agar Kiran bisa istirahat serta dapat jauh dari pencaharian anggota Abu Darda. Mau pesan kamar? Mau yang single apa yang double? Yang paling murah aja. Arul menunggu di luar selagi Kiran mandi. Dan Arul pun didekati oleh penjaga penginapan itu. Mas, ngapain dari tadi mondar-mandir kok nggak masuk? Ya udah, kalau nggak mau sama dia, gua aja yang temenin. Kiran menyuruh Arul masuk ke kamar saja, daripada diganggu oleh wanita itu. Kiran mengatakan kalau ia tak punya siapa-siapa lagi. Namun Arul menjelaskan kalau ia akan selalu ada untuknya. Kiran kemudian bersandar di bahu Arul dan meminta jangan meninggalkan dirinya. Kamu juga jangan tinggalin Ana ya. Dan dengan grogi Arul memegang tangan Kiran. Dan pada saat itulah, untuk pertama kalinya, kehancuran pada diri Kiran. Kiran pun bersetubuh dengan Arul. Di tengahnya malam, Arul dan Kiran terdiam dengan apa yang sudah terjadi. Seminggu kemudian, setelah kejadian itu, Arul menghilang. Kiran mencari Arul di kosnya. Akan tetapi Arul menghindar dan sudah pindah kos dari sana. Dan ternyata Arul mencalonkan diri sebagai ketua himpunan fakultas. Dia ingin mendapatkan suara dari organisasi Abu Darda supaya bisa menang sebagai posisi ketua. Maka dari itulah ia menjauhi Kiran. Selain itu, selama Arul dekat dengan Kiran, Arul merasa sering berbuat dosa, seperti berzinahan di malam itu. Dan juga karena membantu Kiran, Arul pun berbuat dosa yang lain, seperti menyewa kamar hotel untuk Kiran berlindung malam itu. Sementara uang hotel itu sebenarnya adalah uang infak masjid. Jadi Arul rasa ia selalu berbuat dosa jika berada di dekat Kiran. Arul meminta agar Kiran tidak mengganggunya lagi. Munafik! Assalamualaikum.
Tidak lagi Kiran disakiti. Hal itu membuat Kiran sangat terpukul. Bukanlah Kiran yang dulu lagi. Ia telah berubah dan bergabung dengan anak seni, anak musik, dan juga anak pencinta alam, yang mayoritas adalah orang-orang yang bebas. Kiran jadi menghisap rokok, meninggalkan sholat, dan jauh dari agama. Kiran pun seperti orang stres yang mengatakan bahwa manusia bisa menjadi Tuhan. Orang-orang yang mendengar itu lalu tertawa terbahak-bahak. Kiran tidak bercanda, lalu mengajak salah satu temannya yang bernama Hudan pergi ke gunung untuk membuktikan bahwa manusia juga bisa menjadi Tuhan. Singkat cerita, Kiran dan Hudan sudah tiba di atas gunung, tapi cuaca saat itu sangatlah buruk. Kiran kemudian berdiri di ujung tebing. Ia marah kepada Allah karena selama ia mengabdi kepadanya, balasannya selalu sangat menyakitkan. Kiran tak takut, ia pun menantang Tuhan. Mulai hari itu, Kiran bersumpah akan membasuh tubuhnya dengan penuh dosa dan juga maksiat dengan orang-orang yang so suci dan juga munafik. Seketika petir menyambar dan Kiran tidak sadarkan diri. Dan pun segera menyelamatkan Kiran, lalu ia segera mendirikan tenda. Semalaman mereka berdua pun menginap di atas gunung itu. Pagi harinya, saat Hudan terbangun, tiba-tiba Kiran sudah tidak ada. Ternyata Kiran sudah pergi dan meninggalkan sebuah surat ucapan terima kasih. Sejak saat itulah Kiran merubah dirinya sepenuhnya menjadi seorang pendosa. Ia jadi lebih dekat dengan dosennya, yaitu Patomo. Dan ternyata Patomo itu bukanlah sosok yang baik. Diam-diam Kiran menjalani hubungan gelap dengan Patomo. Padahal sebenarnya Patomo sudah punya anak dan juga istri. Selain itu, Patomo memanfaatkan Kiran sebagai wanita bayaran atau dalam arti lain sebagai pelacur. Patomo selalu menawarkan Kiran kepada kenalan-kenalannya untuk tidur bersama Kiran. Dengan menjadi pelacur, hidup Kiran pun berubah. Kini dia punya banyak uang, sehingga sekarang Kiran hidup berkecukupan, tinggal di sebuah apartemen mewah dan juga punya mobil pribadi. Namun setelah menjadi pendosa, Kiran langsung diberi teguran. Tak lama Kiran mendapatkan kabar jika bapaknya telah meninggal dunia. Sebab sejak lama bapak menolak untuk pergi berobat karena bapak lebih memilih memberikan uangnya untuk biaya kuliah Kiran dan juga dakwah-dakwahnya. Kiran merasa malu mendengar itu, padahal kenyataannya ia sudah jauh dari agama. Tetapi Kiran sudah terlanjur menjadi pendosa dan hidupnya pun harus terus berjalan. Di samping itu, Patomo memiliki kenalan yang tidak main-main. Suatu hari Kiran mendapatkan klien, seorang kolega penting. Saat itu mereka akan makan malam bersama di sebuah restoran. Ketika bertemu, kolega penting itu sangat mesum kepada Kiran. Karena merasa risih dan juga benci, Kiran langsung memberontak, lalu menyiram kolega itu sampai bajunya basah. Patomo pun marah atas perbuatan Kiran tadi. Ternyata Kiran tidak mau melayani klien yang mesum. Ia hanya ingin melayani klien yang munafik, terlihat so alim, padahal sifat aslinya sangatlah bejat. Kebusukan-kebusukan para orang munafik. Karena Kiran sangat benci kepada orang munafik seperti Abu Darda dan juga Arul, orang-orang yang telah membuatnya menjadi seperti ini. Ia sangat ingin menghancurkan kehidupan orang-orang munafik. Patomo tanpa sengaja menampar Kiran. Kiran yang marah lalu mengusir Patomo dari kamar apartemennya.
Keesokan harinya, Kiran berada di balkon apartemen, memberikan jari tengah kepada langit. Lalu Mbak Ami datang menemuinya di sana. Mbak Ami tidak menyangka sekarang Kiran berubah seperti ini. Kiran meminta agar Mbak Ami tidak bersedih karena semua ini adalah pilihan dirinya sendiri. Mbak Ami pun merasa senang jika Kiran merasa lebih bahagia. Ketika Mbak Ami akan merokok, dia pun meminjam korek api milik Kiran. Namun Kiran segera merebut korek itu karena sebenarnya itu adalah kamera tersembunyi. Mbak Ami bertanya untuk apa Kiran memiliki kamera seperti itu. Namun Kiran tak menjawab, lalu mengalihkan topik pembicaraan. Pak Tomo menghubungi Kiran jika ada klien baru yang harus Kiran layani. Kali ini kliennya orang yang sangat penting. Dia adalah Alim Suganda, sosok politikus yang paham dalam beragama. Kiran pun segera berangkat menaiki taksi, menemui Pak Alim di sebuah hotel mewah. Kiran sangat senang karena inilah klien yang ia incar, yaitu orang yang munafik. Di depan publik dikenal sebagai orang yang paham agama, tetapi sifat aslinya sangatlah bejat. Sesampainya, Kiran menawari Pak Alim untuk merokok karena ia ingin meletakkan kamera tersembunyi berupa korek api. Tetapi Pak Alim meminta yang lain, yaitu cocok tanam sama Kiran. Lalu Kiran mengatakan sesuatu, kata-kata sarkas lebih tepatnya. Ia mengatakan sangat beruntung bisa melayani Pak Alim, sosok pemimpin yang bijaksana, ayah yang sayang kepada keluarga, dan juga pemimpin yang soleh. Pemimpin yang alim, sayang keluarga, dan sayang sama rakyatnya. Hal itu pun membuat Pak Alim sedikit geram karena ia merasa tersindir. Lalu Pak Alim pergi menghadap kepada kaca. Di saat itu, Kiran langsung menaruh korek kameranya untuk merekam kebejatan Pak Alim. Kiran segera melayani Pak Alim, tetapi seketika Kiran langsung disiksa. Pak Alim ternyata sangat tersinggung dengan ucapan Kiran tadi. Setelah disiksa, Kiran lalu disetubuhi. Dan semua itu pun berhasil terekam oleh kamera koreknya. Di hotel, wajah Kiran sudah lebam karena kekerasan yang dibuat oleh Pak Alim. Pak Alim kemudian minta maaf karena ia lepas kendali. Lalu Pak Alim rileks sejenak, menghisap sebatang rokok. Kemudian terlihat Pak Alim memegang korek kamera itu. Kiran meminta koreknya dikembalikan karena ia akan segera pulang. Namun Pak Alim suka dengan korek itu dan meminta agar koreknya diberikan saja kepadanya. Kiran pun segera bergegas pergi dari sana. Aku tidak akan menikahi orang yang aku tidak kenal. Sorry pengantinku. Kiran pun segera bergegas pergi dari sana. Setelah tiba di apartemennya, Kiran berlari dan membuka laptop miliknya. Ternyata kamera korek itu sudah terhubung kepada laptop milik Kiran. Kiran segera transfer rekaman video Pak Alim tadi ke sebuah flash disk. Tapi tiba-tiba, Pak Tomo sudah datang ke kamar apartemennya. Pak Tomo mendapatkan laporan dari Pak Alim jika Kiran pulang terburu-buru. Dengan tenang, Kiran menutup laptopnya agar tidak diketahui oleh Pak Tomo. Lalu ia menjawab pertanyaan Pak Tomo dengan lemah lembut dan juga manja. Pak Tomo mengatakan bahwa ia sangat dekat dengan Pak Alim agar karir kedepannya semakin lancar. Karena Pak Alim sedang diusung oleh dua partai besar untuk menjadi wali kota. Jika mereka terus memiliki hubungan baik dengan Pak Alim, maka Pak Tomo yakin kedepannya mereka akan lebih kaya lagi dan juga bisa tinggal di apartemen yang lebih besar dari ini. Sayang. Tinggal sini apa? Tak lama kemudian, Pak Tomo mendapatkan telepon.
bahwa Kiran melakukan sesuatu yang akan membuat image-nya hancur. Ternyata, Pak Tomo sadar korek api itu adalah kamera. Di sisi lain, transfer video dari laptop ke flash disk telah selesai. Kiran pun segera membawa kabur flash disk tersebut. Pak Tomo berusaha menghalanginya. Jika image Pak Alim hancur, maka Pak Alim akan marah besar kepadanya. Kiran pun sempat dipukul beberapa kali. Namun pada akhirnya, Kiran berhasil melarikan diri. Kiran terus berlari hingga ke salon Mbak Ami. Di sana luka Kiran dibersihkan oleh Mbak Ami. Kiran ingin berpamitan karena ia akan membongkar kebusukan Pak Alim, kejahatan si manusia munafik, dan ia akan pergi dari tempat ini. Aku harus nuntasin ini semua, Mbak. Buat apa? Bahwa aku puas cuma dengan membuka topeng orang-orang munafik itu. Karena aku muak lihat mereka terus-menerus lolos, Mbak. Kiran meminta tolong kepada Mbak Ami agar menyiapkan 2 potong baju ganti. Dan ternyata Mbak Ami sangat memahaminya dan ia akan ikut pergi bersama dengan Kiran. Ganti. Apa? Nggak mau kehilangan kamu? Tetapi sayangnya, jalan mereka tidaklah mulus. Mbak Ami sadar ada penyusup yang sedang memperhatikan rumahnya. Mbak Ami meminta Kiran untuk memberikan flash disknya. Lalu Mbak Ami pun masuk ke rumahnya lagi. Sementara Kiran diminta untuk menunggu di sana. Dan benar saja, tiba-tiba Kiran dibekam dan dibawa pergi oleh orang suruhan Pak Alim. Kiran kemudian dibawa ke sebuah rumah kosong. Di sana Kiran diikat, lalu ia pun disetrum agar ia memberitahukan akun pribadi miliknya supaya video wik-wik bersama Pak Alim dapat dihapus. Tetapi Kiran hanya tertawa dan ia malah menggigit kuping penjaga tersebut. Kiran tidak menjawab sama sekali pertanyaan para penjaga itu, maka siksaan yang sangat kejam diberikan kepadanya. Kiran pun sadar kembali dan ia berkata dalam hati bahwa dirinya tidak akan mati. Ketika para penjaga sedang lengah, Kiran pun mempunyai kesempatan untuk kabur. Ketika salah satu penjaga sedang pergi, Kiran berhasil melenyapkan satu penjaganya lagi. Dengan cara menusuk dan menyetrumkan tubuh si penjaga itu. Sony. Kiran berhasil melarikan diri. Lalu ia segera menuju ke rumahnya Mbak Ami. Namun ternyata Mbak Ami ditemukan sudah meninggal dunia di salon miliknya. Hal itu membuat Kiran sangat terpukul dengan apa yang terjadi. Sudah meninggal sejak 172 jam yang lalu akibat serangan jantung. Tetapi untungnya flash disk itu pun masih aman dan ada di saku celananya Mbak Ami. Kemudian Kiran segera mengambil flash disk itu lalu mencium Mbak Ami untuk yang terakhir kalinya. Kiran kini tidak punya siapa-siapa lagi dan juga tidak punya tempat tinggal. Akhirnya Kiran datang ke wilayah kaki gunung. Ia numpang hidup di sana ke sebuah warung makan milik Ibu Marni. Kiran bantu-bantu di sana tanpa dibayar. Setidaknya Kiran punya tempat tinggal
dan aman dari kejaran Pak Alim Suganda serta anak buahnya. Namun pada suatu hari, Kiran melihat Pak Tomo turun dari bus datang ke wilayah Gunung Yeni. Kiran segera izin kepada Ibu Marni untuk segera pergi dari tempat itu karena kehadiran Pak Tomo. Kiran kemudian berjalan menyusuri hutan, tetapi ia seperti dihantui oleh bayang-bayang masa lalunya. Ia pun berlari karena ketakutan, pergi ke atas gunung. Tetapi di sana, Kiran dihalau oleh Pak Tomo, dan kemudian terjadilah perkelahian di antara mereka berdua. Pak Tomo sangat marah kepada Kiran. Karena prestis itu, Pak Alim jadi menghancurkan hidupnya. Pak Alim murka, lalu balas dendam menyebarkan kepada publik tentang kebejatan Pak Tomo, yaitu seorang mucikari yang sering menyalurkan banyak perempuan sebagai seorang pelacur untuk melayani banyak pria, sehingga ia pun dipecat sebagai seorang dosen. Sementara itu, sekarang Pak Alim baik-baik saja, bahkan berhasil naik menjadi wali kota karena video skandal yang sempat Kiran rekam dan posting di sosial media sudah dihapus oleh hacker yang disewa oleh Pak Alim. Wah, Pak Alim ini powernya kuat banget ya, Slur. Pak Tomo ingin membalaskan dendamnya kepada Kiran yang telah menghancurkan hidupnya, dan ia akan segera menusuk Kiran. Tetapi Kiran dan Pak Tomo malah terjatuh bersama-sama ke bawah tebing itu. Mulut Kiran berlumuran darah. Keadaannya begitu memprihatinkan. Semua yang dilakukan Kiran itu karena kekecewaannya kepada Tuhan yang telah mengambil semua kebahagiaannya. Kiran sangat kesakitan dan menutup kedua matanya. Kau dengar aku ya Allah. Tinggalkan aku di situ, untuk hamba-Mu yang munafik itu kau biarkan selamanya. Kemudian ia melihat ada Bapak di sebelahnya. Bapak bertanya, sebenarnya apa yang Kiran cari? Anak Bapak kalau nangisnya sudah begini, berarti sakitnya sudah beneran. Apa sejatinya sing tok golek induk? Kiran menjawab, selama ini ia mencari ridho Allah, tetapi entah mengapa yang ia dapatkan hanyalah kekecewaan. Ketika manusia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta rezeki, Allah justru akan memberinya kesulitan supaya manusia mau berusaha. Begitu juga kalau kita meminta ridha Allah, Allah pasti akan memberi rasa kecewa supaya kita makin sabar. Allah tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Bapak pun memberikan nasihat kepada Kiran, dan itu pun membuat Kiran merasa bersalah, telah marah kepada Allah. Wis ya, Nduk Cahayu. Bapak tunggu kamu di Serami Sirotol Mustaqim. Dan beberapa saat kemudian, Kiran mendapatkan bantuan agar dirinya segera dievakuasi. Sementara itu, Slur, Pak Tomo ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kini Kiran sudah selamat dan dirawat di rumah sakit. Ia melihat di TV tentang terbongkarnya kejahatan yang dilakukan oleh Abu Darda serta pasukan organisasinya. Ternyata organisasi itu memanglah menyimpang, bahkan sampai melakukan aksi terorisme, meledakkan bom di kantor Polda. Beruntung Kiran tidak tergabung lagi ke dalam organisasi itu.
Kemudian ditampilkan juga sosok Pak Alim yang ada di televisi, yang mana kini telah resmi menjadi wali kota yang baru. Ia pun mengisi sebuah acara dan diminta pendapat dari sisi orang yang paham agama tentang kasus terorisme yang dilakukan organisasi Abu Darda. Melihat itu, Kiran seketika geram karena Alim Suganda masih so alim di depan publik. Lalu Kiran pun menelepon ibunya untuk meminta maaf. Tetapi tetap saja, ibunya masih marah kepada Kiran dan memutus hubungan, tidak mau menganggap Kiran sebagai anaknya lagi. 3 bulan kemudian, berita Pak Alim yang sudah menjadi wali kota sudah tersebar luas. Dan kini Pak Alim diundang ke salah satu acara talk show di stasiun televisi. Kiran pun terus menjalankan aksinya. Ia menyamar sebagai kru TV dengan memakai cadar. Lalu diam-diam ia menyambungkan flash disk itu kepada monitor layar. Lalu Kiran keluar ke rooftop gedung. Di saat itulah acara TV dimulai dan menayangkan video Pak Alim sedang wik-wik bersama Kiran. Dan Kiran pun akhirnya berhasil menjalankan misinya. Selanjutnya, apa yang akan terjadi kepada tokoh Kiran? Apakah ia bisa hidup dengan tenang setelah membongkar aib Alim Suganda? Sementara, bagaimana dengan nasib Alim Suganda? Apakah setelah masyarakat tahu kebejatannya, ia akan tetap diterima sebagai wali kota? Entahlah, hanya sutradara yang tahu.